kita pelajari tentang isi kehidupan. Boleh kita memiliki segala sesuatu keinginan menjadi pemimpinkah, baik itu RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, pusat daerah kah, menjadi presiden kah, dan menjadi jenderal kah. Silahkan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jangan menjilat, jangan menyogok, jangan dengan cara batil. Ingat manusia, silahkan engkau merancang segala sesuatu sesuai keinginanmu, kehendakmu, baikkah atau jahatkah, sehingga orang tercelakakan, sehingga orang tertutup jalannya. Maka silahkan, tapi nanti tatkala engkau berhadapan denganku, kan ku pertanggungjawabkan. Bahkan tatkala kita sakratul maut, umbun kita, malaikat ganas mencabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren beken ini, Sobat FH. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan, kelancaran, berlimpah rezeki yang banyak, yang penuh keberkahan dalam ridhonya, dan sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Sobat FH, kita masih membahas dahsyatnya makna dan nilai di balik gerakan sholat, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas di gerakan sujud di dalam sholat. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna dan nilai di balik gerakan sujud di dalam sholat, ayo, bagi yang baru menemukan, silakan di-subscribe, like, komen, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang keren beken, yang penuh pencerahan dari kami. Sobat FH, ayo kita flashback kembali bahwa posisi kita sujud itu yang kita anggap sebagai simbol kemuliaan manusia, yaitu kepala kita. Kenapa saya bilang itu simbol kemuliaan atas setiap orang, atas manusia? Karena memang sudah fitrahnya, nalurinya, bahwa kepala ini adalah simbol dari kemuliaan manusia di berbagai belahan dunia, dimanapun berada. Bila kepala kita tidak dihargai orang atau tidak diperlakukan dengan selayaknya, semestinya, maka kita otomatis marah atau tidak menyukainya. Karena letaknya kemuliaan diri kita ada di kepala kita. Makanya di dalam sujud yang kita anggap simbol kemuliaan manusia, itu tatkala sujud dia berada di paling bawah, menyentuh tanah, keningnya rata dengan tanah, dengan kedua lututnya, dengan jari-jari kakinya, dan rata sejajar dengan kedua telapak tangannya. Itu simbol daripada penghambaan diri manusia, ciptaan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di posisi kita sujud itulah puncaknya seorang hamba menghambakan dirinya kepada Sang Maha Pencipta, merendahkan segala-galanya, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berstatus sosial apapun, berpangkat apapun, miskin, kaya, tua, muda, berpangkat maupun tidak, yang memiliki jabatan setinggi apapun di atas muka bumi ini, presiden, raja, perdana menteri, menteri maupun jenderal, semuanya tidak ada manfaatnya bila dibawa, diakui bagi yang memilikinya di dalam sujud itu. Ini saya jenderal, ini saya presiden, ini saya raja, sujud kepadamu. Tidak ada artinya. Semuanya dilepas. Tatkala seorang hamba mensujudkan dirinya kepada Allah Sang Pencipta, maka semuanya tidak ada berlaku. Lebih tinggi, lebih mulia, berpangkat tinggi, semuanya ditinggalkan. Yang petani, yang di desa, yang di kota, rakyat jelata, raja, presiden, jenderal, menteri sekalipun, itu semua sama. Tidak membawa atribut, tidak membawa latar belakang, titel, jabatan, dan lainnya. Semua sama, tidak berlaku di hadapan Allah. Dan di masjid tidak berlaku tentang daripada hal-hal keduniawian. Itu puncak, bahwa sujud adalah puncak daripada penghambaan diri daripada seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Yang kepala sebagai simbol kemuliaan manusia diletakkan paling bawah. Apa artinya? Perlu kita ketahui, kita berbuat di dalam kehidupan ini ditopang dengan kaki sebagai alat transportasi kita melangkah, tangan sebagai alat bekerja, lisan sebagai alat untuk berucap, menyatakan sesuatu, mata sebagai alat perekam, melihat, telinga sebagai alat untuk menerima perkataan maupun tempatnya mendengar, dan otak kita yang ada di kepala, otak kiri, otak kanan, otak besar, itu sebagai mesin pekerja, mesin perancang manusia di dalam melakukan segala sesuatu. Itu diolah, dirancang dulu di kepala. Dia berniat baik pun, dia harus menyusun strategi untuk gimana berjuang di dalam kebaikan. Dia berdagang yang halal, yang diridhai Allah, dia pun berstrategi dalam berdagang. Gimana caranya sukses dalam berdagang? Semuanya di kepala. Kita setiap segala melakukan aktivitas sesuatu yang baik, melaksanakan kebaikan, semuanya kita harus rancang dulu, kita harus olah dulu di dalam pikiran kita. Dan bila kita menginginkan atau berencana jahat yang tidak baik, semuanya pun dirancang dulu di kepala, di pikiran kita, di otak kita. Nah, kebanyakan manusia tempatnya bersiasat buruk, tempatnya melakukan kejahatan, bersekongkolan, bekerja sama dalam keburukan, semuanya ini diolah di kepala. Makanya disujudkan dia paling bawah, karena di otak ini adalah
tempatnya keburukan dari diri manusia. Semuanya berawal dari kepala, karena diolah, dirancang, direncanakan di pikiran, di otak kita. Sobat FH yang berbahagia, makanya di kepala ini Allah tunjukkan di dalam sujud itu paling bawah, rata dengan tanah, sebagai simbol manusia itu tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kemuliaan kecuali hanya Allah yang maha mulia, maha terpuji dan maha segala-galanya. Yang namanya manusia, berstatus sosial apapun, jabatan apapun, sama di hadapan Allah. Hanyalah seorang yang menghambakan, mensujudkan dirinya kepada Allah. Tatkala kita sujud, justru pantat kita yang ada paling atas. Apa artinya, sobatku? Pantat yang tempat membuang kotoran, pantat yang tempat membuang segala limbah yang di tempat membuang kotoran manusia, justru di dalam sujud. Tatkala kita sujud, justru berada di paling atas. Kenapa yang mulia, simbol kemuliaan manusia, ada di bawah, ada sejajar dengan tanah, menyentuh tanah, tapi justru pantat kita yang membuang kotoran, yang menjijikan itu justru paling atas, tertinggi adanya. Itu Allah berikan pelajaran. Pantat sekalipun tempat membuang kotoran, tapi dia tidak pernah berkhianat kepada Allah. Tempat membuang kotoran manusia, justru di dalam sujud. Tatkala kita sujud, justru berada di paling atas. Kenapa yang mulia, simbol kemuliaan manusia, ada di bawah, ada sejajar dengan tanah, menyentuh tanah, tapi justru pantat kita yang membuang kotoran, yang menjijikan itu justru paling atas, tertinggi adanya. Itu Allah berikan pelajaran. Pantat sekalipun tempat membuang kotoran, tapi dia tidak pernah berkhianat kepada Allah. Pantat itu tidak pernah mengingkari janjinya, tidak pernah balelo, tidak pernah ngeyel kepada Allah. Dia tunduk patuh hanya kepada Allah. Karena kalau Allah perintahkan buang kotoran, maka otomatis anus kita akan mengeluarkan kotoran. Kalau Allah jangan, dia pun tidak pernah mengeluarkan kotoran. Karena perintah Allah sudah tersistem di dalam diri manusia. Pantat itu tidak pernah berkhianat kepada Allah. Makanya dia tatkala kita sujud berada di paling atas derajatnya. Justru kehormatan manusia yang ada di kepala, justru dia berada di bawah, menyentuh tanah. Karena apa, sobatku? Karena di kepala itulah banyaknya kejahatan, penyimpangan, pendurhakaan manusia kepada
Sang Penciptanya. Banyak rancangan pikiran yang direncanakan, yang diolah di kepala ini sesuatu yang melanggar daripada ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Orang korupsi semuanya diolah di kepala rancangannya, siasatnya. Orang menjegal lawan politiknya, semua dirancang di kepala. Orang membuat kejahatan, semuanya dirancang di kepala. Orang menginginkan sesuatu yang melanggar daripada hukum Allah, semuanya diolah di kepala. Gimana caranya menyakiti orang, gimana caranya mengambil hak orang, gimana caranya menghalangi jalan orang, gimana caranya kita menjauhkan orang itu dari masyarakat, gimana caranya kita membumi hanguskan diri orang itu dari masyarakat, gimana caranya orang itu jelek di masyarakat, lalu kita fitnah. Dan fitnahan-fitnahan, rancangan-rancangan jahat itu semua diolah di kepala, baik secara individu maupun secara kolektif, kelompok rancangan kejahatan itu. Dan kita lihat di perpolitikan negara kita, untuk menghalangi jalan orang, bukan berlomba-lomba menuju kebaikan, berlomba-lomba menunjukkan ide gagasannya untuk disampaikan di masyarakat, agar masyarakat mempercayai apa yang dia gagas. Masyarakat pun dicerahkan dengan gagasannya, dengan rencananya bila dia dipilih nanti. Justru harus ke sana langkah kita, gimana diri kita membangun jati diri kita yang baik, memiliki ide gagasan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Itu seharusnya. Tapi itu tidak. Justru yang menjadi lawan penghalangnya itu dijegal dengan berbagai macam makar, rencana jahat secara kolektif. Itu sudah menyalahi hukum Allah. Wa makaru wa makarullah, innallaha khairul makirin. Ingat manusia, silahkan engkau merancang segala sesuatu sesuai keinginanmu, kehendakmu, baikkah atau jahatkah, sehingga orang tercelakakan, sehingga orang tertutup jalannya, maka silahkan. Tapi nanti tatkala engkau berhadapan denganku, kan ku pertanggungjawabkan. Bahkan tatkala kita sakratul maut, umbun kita, malaikat ganas mencabut dari kepala kita, ubun-ubun kita, karena banyaknya kejahatan yang kita rancang di dalam isi kepala kita, otak kita. Ayo para sobat FH, kita pelajari tentang isi kehidupan. Boleh kita memiliki segala sesuatu keinginan menjadi pemimpinkah, baik itu RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, pusat daerah kah, menjadi presiden kah, dan menjadi jenderal kah, baik di kepolisian maupun di tentaranya, mau jadi pejabat apakah, eselon berapakah, silahkan, tapi dengan cara yang baik,
dengan cara yang ma'ruf. Jangan menjilat, jangan menyogok, jangan dengan cara batil, jangan dengan cara menghalangi jalan orang. Orang pun punya hak. Bukan kamu aja, kelompok kamu aja yang memiliki hak. Yang mentang-mentang merasa berkuasa bisa. Tapi ingat, jangan berlaku seperti itu. Karena akan termurkai oleh Allah. Tapi dengan cara baik kita menginginkan segala sesuatu harus dengan cara yang baik. Tanpa merugikan orang lain. Atau secara kelompok tanpa merugikan kelompok lain. Tanpa merugikan calon lain. Tanpa merugikan tokoh-tokoh lain yang punya kesempatan pula sama seperti kita, sama seperti kelompok kita. Inilah yang harus diingatkan oleh para pemimpin partai agar kembali kepada ajaran Allah, bukan sekedar di bibir. Anda jungkang-jungking dalam sholat tapi kelakuan menipu rakyat, bersekongkol jahat, menghalangi hak orang. Ini yang harus diingatkan. Kembali kepada ajaran Allah. Agar kita, bangsa ini maju. Rakyat ini bisa mandiri ekonominya. Bisa makmur bangsa kita. Kita, bangsa kita, diberikan kekayaan alam yang berlimpah, tapi tidak ada kemakmuran karena bangsa kitanya yang banyak berkhianat dari hukum Allah, yang tidak mematuhi pada hukum Allah, memproduksi aturan yang bertentangan dengan hukum Allah hanya untuk keuntungan kelompok-kelompok saja, bukan masyarakat umumnya bangsa Indonesia. Ingat, kita sujud. Kenapa pantat kita berada di paling atas dan kepala kita, simbol kemuliaan kita, ada di tanah? Karena pantat ini tidak pernah berkhianat kepada Allah. Pantat ini tunduk patuh kepada Allah. Tapi justru kepala kita, tempatnya kejahatan dimulai dirancang di kepala. Makar-makar segala sesuatu kejahatan semuanya diolah, dirancang dulu di kepala kita. Itu simbol kita sujud. Makanya kita jatuhkan diri kita serendah-rendahnya kepada Sang Maha Pencipta di dalam kita bersujud. Makanya sujud itu adalah simbol penghambaan seorang hamba kepada Sang Penciptanya di dalam sujud. Sujud adalah simbol penghambaan, penyerahan segala sesuatu manusia kepada Sang Penciptanya. Tidak membawa apa-apa. Semua manusia sama. Semua manusia itu hina. Disujudkan kepada Allah. Yang kita setelah kita sholat semuanya kita amalkan. Jangan setelah sholat kita sama aja merancang keburukan, menghalangi orang terus, merugikan orang terus. Ayo sobat FH, kita bermuhasabah, kita mempelajari gerakan-gerakan di dalam sholat untuk kita ambil nilai-nilainya untuk kita terapkan di dalam kehidupan ini. Sholat bukan sekedar saja melaksanakan kewajiban, bukan hanya sekedar saja kita menyembah kepada Allah, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, tapi sholat adalah sebagai media pembinaan diri kita, sebagai media pendidikan jati diri kita. Sholat adalah sebagai penataan diri kita yang bernilai rabbani di dalam kehidupan ini.
agar kita hidup di dalam kehidupan ini sebisa semampu kita beraktivitas apapun, cahaya nilai-nilai rohani itu terpancarkan dari kehidupan kita. Semuanya akan damai, tentram, membahagiakan. Bila itu terwujud, maka menjadi bangsa yang dirahmati Sang Maha Pencipta, akan turunnya keberkahan dari berbagai arah. Itulah Sobat FH, pelajaran kita di dalam bersujud, bahwa menandakan kita makhluk yang lemah, yang harus kita jatuhkan diri kita kepada Allah sebagai puncak penghambaan kita kepada Allah selaku hamba yang lemah, agar senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin, membimbing diri kita agar selalu berada di jalan yang lurus sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan guidance yang telah diturunkan, yang dibawa, yang diajarkan oleh para rasul, yaitu Rasul terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Moga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati kita, memberikan kekuatan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, dan memberikan kekuatan, melindungi kita daripada bisik rayuan syaitan yang terkutuk, dan agar kita tidak tersimpangkan, tidak tertipu daya dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini, dengan gemerlapnya pernak-pernik isi daripada kehidupan dunia ini, yang mana dunia ini, semegah apapun dunia ini, dunia tampilkan kepada kita untuk agar kita mengejarnya, tidak ubahnya hanya seungguk bangkai. Dunia ini hanya seungguk bangkai bila kita ingin menguasainya. Dan taruhlah dunia itu dengan segenap pernak-pernik kenikmatannya yang menyilaukan diri kita, cukup hanya ada di telapak tangan. Jangan sampai dunia ini beserta isinya menyilaukan itu ada di dalam hati kita. Bila itu ada di dalam hati kita, maka kita akan tersimpangkan jalan kita, akan tersimpangkan tujuan hidup kita untuk menuju akhirat, tempat kita selama-lamanya abadi. Kalau kita tertipu daya dari dunia, lebih memilih dunia, lebih mencintai dunia, maka kita akan menjadi orang yang merugi, yang hina dina kelak setelah kita meninggal. Maka cukup dunia itu kita taruh hanya di telapak tangan. Jabatan, semua kekayaan kita, apapun itu yang kita miliki, jabatan yang kita pegang, semuanya itu hanya kita taruh di dalam telapak tangan. Jangan kita cintai, jangan kita ingin memiliki, karena akan menyusahkan, karena akan menyimpangkan, dan karena akan menjerumuskan kita ke jurang kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu sekelumit daripada rangsangan dari saya tentang mempelajari makna dan nilai-nilai di balik gerakan sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah literasi, menambah wawasan, dan mencerahkan kita untuk dapat menata diri kita di dalam kehidupan ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Kita bersama-sama, kita harus topang menopang, harus bahu-membahu menapaki tapak demi tapak di jalan Allah, hingga kita menutup dunia ini kembali dengan selamat, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kita
dalam meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!